Assalamualaikum sahabat Darussalam TV. Menginjak 15 tahun, Darussalam Raja Polah Tasikmalaya melahirkan alumni yang berkualitas sehingga berhasil melanjutkan pendidikannya ke luar negeri seperti negara Mesir, Dubai, Pakistan, Jerman, Turki, dan sebagainya. Berikut video wawancara tim kami bersama salah satu alumni yang melanjutkan pendidikannya ke Pakistan. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami nih dari tim Darussalam TV mau wawancara alumni-alumni Darussalam yang berada di luar negeri, gitu kan. Dan Ustadz menjadi salah satu yang kami wawancara atau yang jadi yang pertama. Apakah Ustadz siap untuk diwawancara dengan kami? Insya Allah siap. Ahlan teman-teman. Syukur Ustadz. Boleh diperkenalkan dulu namanya, asal dari mana, lulusan tahun berapa, dan angkatan apa? Tafadhol Ustadz. Ya. Nama Lutfi Hidayat, asal dari kota Tasikmalaya, alumni tahun 2018, angkatan Loyalty Generation. Angkatan Loyalty Generation, ya seangkatan dengan saya ya. Saya juga. Iya. Lulusan tahun berapa kita, Ustaz? Lupa lagi kita. 2018. Tahun ya, 2018, Ustaz. Ya, yeah. 2018. Berarti udah 5 tahun lamanya kita nih lulus ya, dari pondok udah 5 tahun gitu. Ya, alhamdulillah. Nggak kerasa, Ustaz, 5 tahun. 5 tahun mengabdi. Kalau boleh tahu nih, posisi Ustaz Lutfi sekarang di mana? Posisi Ustaz Lutfi sekarang saya berada di negara Pakistan. Ustaz Lutfi kuliah atau gimana di Pakistan? Alhamdulillah saya sekarang kuliah di daerah Islamabad. Di Islamabad. Nama universitasnya apa, Ustaz? International Islamic University Islamabad, Pakistan. Bisa disingkatnya IIUI. IIUI, ya, IIUI. Ya. Biar agak simpel, saya mungkin nyebutnya Islamabad aja ya. Lebih mudah dikatakan gitu, Islamabad. Ya. Kalau untuk fakultasnya nih, di Islamabad, Ustaz Lutfi masuk fakultas apa? Saya ngambil jurusan Islamic Studies. Dalam bahasa Arab bisa dibilang usuluddin. Belajar tentang dasar-dasar agama Islam. Ya, dasar-dasar agama Islam. Subhanallah. Iya. Untuk bagaimana nih keseharian di fakultas tersebut, atau dari semester ke semester belajarnya kayak gimana gitu? Saya belajar untuk masuk ke reguler kelas itu. Saya belajar dulu bahasa Arab dan Inggris selama 1 tahun. Jadi ada ibtidai, mutawasid, dan mutaqaddim. Jadi sebelum masuk ke semester 1, saya tuh lewati di tahun. Jadi ada tingkat ibtidai, mutawasid, sama mutaqaddim. Ustadz, kalau gini, untuk kesehariannya nih mahasiswa Indonesia di Pakistan tuh kayak gimana? Apakah ada aktivitas-aktivitas tertentu? Mungkin seperti kemarin ada acara Hari Besar Islam nih, Idul Adha. Apakah ada gebrakan atau aktivitas mahasiswa Indonesia di sana? Kalau untuk aktivitas sehari-hari seperti mahasiswa yang di Indo mungkin membedakannya karena di sini ada 4 musim. Jadi kalau musim panas tuh masuk subuh tuh jam 5. Nah, kalau ketika pertama anak datang sini tuh pas ketika musim winter, musim dingin. Ya, dingin. Nah, saya ketika mau sholat subuh jam 5 kira udah masuk, Ustaz. Tapi ketika mau sholat ditanya kata temannya, kan sebelum masuk ke dapat hostel asrama tuh kita biasanya tinggal di asrama senior, Ustaz. Nah, jadi ketika saya mau sholat jam 5, katanya mau sholat apa? Sholat tahajud. Oh, jadi kalau
sholat di winter jam 7 Oh, kita jadi masuk sholat subuhnya. waktunya agak tepat gitu ya. Iya. Nggak tahu waktu, Jadi belum kalau tahu waktu. contohnya kalau kesiangan jam 5 tuh, kalau di Indo kan kesiangan, kalau di sini bisa sholat tahajud. Iya ya. Kalau di winter, kalau musim dingin, ya mungkin kalau setelah sholat kemudian ada sebagian murojaah untuk pelajaran nanti yang akan kita pelajari untuk persiapan untuk masuk kelas. Nah, ada juga yang digunakan dengan tadarus. Bahkan ada sebagian juga yang mengikuti LTQ, itu lembaga tentang tahfidzul Quran, Set. Nah, biasanya di situ ada ininya juga yang membimbingnya tahfidz. Ya, Antum sama ikutan halnya kayak di tahfiz pesantren. itu. Antum ikutan di tahfiznya. Enggak, Ustaz. Saya lebih ikutan ke NU, PCNU Pakistan. Oh Saya ya, ikut. ada PCNU Pakistannya. Ya, ya. Ada, alhamdulillah. Nah, kemudian setelah ya ada yang tadarus, kemudian ada murojaah. Setelah itu kita sarapan. Sarapan ya mungkin tempat restorannya ya rumah makannya nggak jauh dari kampus, mungkin 200 meteran. Nah, ketika 200 pertama meter. datang, fun fact juga. Lumayan Nah, jauh 200 ketika meter itu, tuh kalau di sini. iya kalau di sini karena biasanya kalau sore itu kan anak keliling ya buat lari sore loh, Ustaz, jogging. Iya, Bisa capek keliling tuh 2 kilo, Ustaz. Itu nggak keliling. apa-apa, Karena sehat, emang tempat satu kampus tuh daerahnya satu sektor saking besarnya gitu, Ustaz. Oh iya iya. Bahkan walaupun pembangunan juga 10 tahun mendatang masih banyak itu karena saking luasnya ini tanah tersebut. Oh iya, Ustaz. Ini tadi Nah, untuk keseharian mungkin ya. sehariannya, iya. Ini juga kita kepo nih untuk jalur apa yang Ustaz tempuh sampai ke Pakistan, atau alurnya bagaimana nih Ustaz bisa sampai kuliah di Pakistan di sana itu. Bagaimana Iya. ceritanya? Ana mengenal Pakistan tentang IOI Pakistan itu wasilanya mediator dari Ustadz Anggi. Beliau sekarang masih aktif di IKPM Tasikmalaya. IKPM Tasikmalaya ya, Ustadz Anggi ya. Iya, beliau yang ngasih tahu gimana caranya untuk mengapli, bagaimana daftar di IAIUI. Jadi untuk IAIUI di sini tuh ada 2 untuk sekarang. Ada 2 jalur. Ada yang dari PMB, ada juga yang dari PNS. PMB itu penerimaan mahasiswa baru, itu yang dinaungi sama PPMI Pakistan. PPMI itu Persatuan Mahasiswa yang ada di Pakistan, mahasiswa Indo. Mahasiswa Indonesia yang ada di Pakistan, ada iya, iya itu yang dinaunginya. Kalau PMB dinaungi dengan PPMI, sedangkan yang satunya lagi itu PNS. Namanya singkatan dari Panitia New Student. Itu dinaungi dari IKPM Pakistan. Oh iya. Jadi ada 2 jalur. Bahkan sekarang tuh dari LPDP menyediakan S2 dan S3 bagi ingin yang masuk ke IAIUI. Sedangkan ketika anak masuk dulu belum ada LPDP dari Kemenag juga bahkan belum ada. Tapi sekarang alhamdulillah mungkin udah dilihat dari orang tuh, IAIUI itu mungkin beginning gitu. Mungkin ya bagus fakultasnya. Nah, mulai LPDP alhamdulillah iya bergengsi. LPDP membuka tapi dalam hal bidang keagamaan saja. Ya, keagamaan saja. Berarti antum ini jalur beasiswa gitu ya, atau reguler? Reguler, karena ketika itu masih belum ada. Oh iya ya, belum ada jalur itu ya. Alhamdulillahnya di sini kalau mau di compare dibandingin sama di Indo tuh lebih murah di sini. Oh, lebih murah di sana dari segi biaya kuliah di sana. Iya, kalau segi biaya. Iya, karena semua fakultas itu mendapatkan subsidi, Ustaz. Ada yang ngasih subsidi. Yeah. Nih, kalau bisa dirupiahkan, saya tuh bisa capai buat 1 semester hanya untuk kuliah saja, buat asrama, hanya buat bayar fakultas tuh sekitar 5 juta, Ustaz. Ya, Ustaz. Tapi itu kok untuk ngambil usuluddin. Iya, usuluddin saja gitu ya di Fakultas Antum. Iya. Ini Ustaz, mumpung lagi wawancara nih, apakah ada motivasi atau pesan untuk santriwati Darussalam atau alumni Darussalam yang lainnya nih biar bisa
melanjutkan kuliah di luar negeri, mungkin termasuk di Pakistan gitu. Apakah ada motivasi dari antum? Aduh, Apa kalau Ustaz? ditanya ini berat, Ustaz. Berat. Gak apa-apa Ustaz, santai aja. Silakan. Eh, Mungkin ya kita tidak akan, kalau kita tidak akan mencobanya, kita tidak akan tahu. Mungkin anak hanya mungkin angan-angan saja, oh saya pengen ke luar negeri, yang penting ke luar negeri. Belum tahu goalsnya tuh mau kemana gitu berangkatnya. Iya. Tapi alhamdulillah ya, qadarullah saya ketemu dengan ya Ustadz Anggi ya, karena alhamdulillah wasilah dari pesantren Darussalam juga. Alhamdulillah. Ya ya, yang penting kalau emang ada suatu cita-cita, mungkin jangan lupa ikhtiar ya, dengan tadi ya belajar bahasa Arab sama bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh di pesantren. Kemudian jangan lupa doa juga. Antum harus minta doa ke dua orang tua, ke guru-guru. Mungkin wasilah anak bisa ke sini juga karena berkat dorongan dan support dari guru-guru Darussalam juga. Ya, alhamdulillah. Masya Allah Ustaz. Mungkin intinya usaha aja dulu dan doa mungkin gitu ya. Ya, dan jangan sampai menganggap bahwa semua aktivitas yang ada di pesantren Darussalam itu sia-sia. Contohnya gini, mungkin saya ketika di sini tuh berorganisasi di PPMI Pakistan sebagai bendahara, itu kan basicnya ya alhamdulillah dari pengabdian itu saya bisa jadikan sebelumnya jadi adik administrasi. Ya, antum kan sebelumnya ngabdi dulu 1 tahun ya di Darussalam. Iya, Ya, sebelum ke saya Pakistan. menempuh pendidikannya 3 tahun di Darussalam, kemudian ngabdinya 1 tahun juga di pondok tersebut juga. Iya, iya, betul, betul. Ya, kan dulu kita ngabdi bareng ya, lupa saya. Antum lupa Ustaz sama temannya. Iya, pelupa saya. Untuk di Pakistan, apakah ada teman dari alumni Darussalam dari KPD gitu? Apakah ada teman di sana? KPD. Ya, yang alhamdulillah sekarang dari tahun sekarang dari KPD nambah 1, Ustaz. Namanya Ustaz Dulan. Ada 2 orang. Jadi sekarang mengobati rasa kangen anak ke Pondok Pesantren Darussalam. Ya. Ternyata Allah kirim teman keluarga saya, teman saya. Ya. Beliau angkatan bisa melepas rindu cerita-cerita tentang Darussalam kan ya. Iya. Kalau saya mau ngobrol tentang Darussalam Tasikmalaya, siapa Ustaz? Kalau ke teman akan nyambung. Ya, kalau sama orang lain mungkin apa sih gitu. Ini apa sih gitu. So asik nih orang. Iya, ya mungkin sekarang kayak gitu, tapi insya Allah Darussalam mungkin nanti akan lebih besar dan lebih dikenal orang gitu kan. Iya, mungkin. Semoga aja. Semoga kedepannya ya alumni berkiprah semua jadi berguna bagi negara agama Ustaz. Amin, Ustaz. Amin. Begitu saja Ustadz wawancara dari kami. Mungkin apa sih banyak salah kata atau apa, mohon maaf. Apa anak juga takut apabila salah ucap, mohon dimaafkan. Ya Ustadz. Syukran Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.